Cara yang ketiga yaitu doa. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Pak Gusti Rantio SPD. Kepada Pak Gusti dipersilakan. Lancarkanlah acara kami pada hari ini ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami memohon. Semoga acara ini selesai tanpa halangan apapun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa guru kami, dosa orang tua kami, dan dosa para penduduk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa kita, semoga serangkaian acara kita pada pagi ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 38 Kota Bengkulu kepada Ibu Permaisuri SPG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati seluruh dewan guru beserta staf dan yang lebih
sehingga kita siang hari ini bisa bergabung berkumpul dengan keluarga Islam dalam rangka Guru Penggerak tahun 2023 ini, yang mana nantinya mungkin ada hal-hal yang lebih penting untuk disampaikan kepada kita semua. Dan juga tanpa selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada Imam besar junjungan kita. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti ajarannya sampai akhir hayat kita. Dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mungkin guru penggerak ini ya untuk jadi contoh dari kita yang belum berhasil untuk guru penggerak. Namun ibu-ibu sekalian, jangan putus asa dan jangan berkecil hati, tetaplah maju ke depannya. Walaupun kita tadinya belum berhasil, mudah-mudahan kita ikuti terus panjang masih ada guru penggerak. Jangan takut dan jangan pula minder, karena itu tidak ada akhirnya. Menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya. Walaupun kita belum lulus saat ini, kalau ada lagi kita terus mengikuti, daftarlah. Dan juga para guru yang masih muda-muda, saya kalau tidak dilaksanakan guru penggerak itu. Ilmunya banyak sekali, dan juga nanti kita ada khusus untuk guru penggerak itu. Memang banyak sekali manfaatnya, yang terutama itu adalah serupa sama dengan apalagi kalau misalnya kita sudah lulus, kemungkinan besar nanti khusus ada dananya. Mudah-mudahan yang kita mau itu kan, di samping kita ada itu sama dengan pengeluaran untuk itu bisa digunakan apa saja, terutama yang jadi kepala sekolah sudah ada bingkisan untuk kita, sudah ada untuk kita, itu yang utama. Dan juga walaupun kita tidak menjadi kepala sekolah, itu terus membutuhkan guru penggeraknya. Dari sekolah kita ini, guru penggerak itu dijadikan tempat kita bertanya. Dia adalah sudah banyak ilmu-ilmu yang lain. Guru penggerak itu nanti berbagi sama guru-guru yang belum berhasil untuk guru penggeraknya. Mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa menyusul Denti sama Ibu Leni. Jangan putus asa, majulah terus ya. Tidak ada akhirnya menuntut ilmu itu sampai hayat kita. Rasanya ibu kita panjang lebar, mudah-mudahan kita semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan. Rasanya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tidak pas apa yang saya sampaikan. Kalau Allah berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah Negeri 38 yang sudah memberikan sambutannya pada hari ini. Dan acara yang selanjutnya yaitu yang kelima, Bapak Ibu, yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 7 dalam hal ini yang akan dilakukan oleh teman-teman rekan kita di sekolah kita, yaitu Ibu Leni Susiati MPD. Kepada Ibu Leni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 38 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 38 Kota Bengkulu. Pada hari ini tidak lupa kita pertama mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita diberinya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga bisa memenuhi undangan saya beberapa hari yang lalu, yaitu dalam rangka
38 Kota Bengkulu beserta Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih telah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik, untuk melancarkan kegiatan acara kita mulai, dan mengingat waktu sudah siang ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu Guru SDN 38 Kota Bengkulu, kami calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas yaitu mendiseminasikan atau menjelaskan atau memberikan pengalaman kami kepada Bapak Ibu Guru di SD yang kita tempati di calon guru penggeraknya, yaitu di mana namanya adalah budaya positif. Itu salah satu modul di calon guru penggerak. Jadi diseminasi ini adalah Bapak Ibu menyebarkan pemahaman dan pendalaman serta penerapan budaya positif di kelas 6A dan di sekolah SDN 38 Kota Bengkulu pada umumnya. Jadi selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu di SDN Negeri 38 Kota Bengkulu. Baik Bapak Ibu, di mana di dalam program guru penggerak, yaitu di modul 1, kita akan mempelajari yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana di filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama, bahwa menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, di mana ada kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keduanya adalah pendidikan ini adalah kita guru menghamba kepada murid. Itu juga filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana maksud dari menghamba kepada murid ini adalah pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak atau kemampuan murid. Selanjutnya, kita guru itu diibaratkan petani dan sekolah diibaratkan adalah lahan atau tanah, dan murid kita itu adalah ibarat benih. Itu filosofi pemikiran KHD tentang kita guru ya. Jadi petani kita itu guru yang petani itu menuntun tubuhnya benih dengan cara merawatnya. Seperti itulah kita terhadap anak murid kita. Jadi kita selaku guru itu adalah menuntun anak murid kita itu untuk dengan cara merawatnya. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, yaitu lingkungan di mana anak berada. Sementara kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan zaman. Jadi yang kodrat alam dengan kodrat zaman ini begini Bu. Menurut pemikiran KHD, jadi kita memberikan pembelajaran kepada anak itu, kita mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Misalnya contoh, anak STM dia mengambil jurusan mesin, di mana alat anak STM adalah mesin, misalnya motor. Mengikuti kodrat zamannya, misalnya sekarang orang menggunakan mesin metik atau mesin pan-pan. Jadi anak-anak tersebut prakteknya itu mereka harus menggunakan motor pan-pan. Jadi jangan sekarang zaman kita menggunakan motor metik, anak-anak masih memprakteknya menggunakan motor yang belum metik. Itu dalam
pantai. Jadi kegiatan-kegiatan di pantai itu merupakan salah satu cara kita untuk mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dan kodrat zaman sekarang itu teknologi canggih, di mana anak-anak kita sudah mengikuti teknologi. Mereka sudah mahir menggunakan laptop, menggunakan handphone. Jadi kita guru juga mengikuti kodrat zaman yang ada. Itu salah satu juga pemikiran KHD. Selanjutnya dari 4 pemikiran tadi tidak terlepas harus adanya budi pekerti atau harus menghasilkan murid yang berkarakter. Jadi walaupun anak kita sebagai tadi sudah menambah kepada murid kita balik pelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tapi balik lagi murid tetap kita utamakan adalah budi pekertinya atau karakternya. Seperti itu ibu dan bapak-bapak. Selanjutnya di modul berikutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi ibu sebenarnya di sini kita dinilai dan peran guru penggerak ini semua guru, karena menurut saya sudah memiliki nilai dan peran yang sudah dituliskan di modul ini. Tapi karena di program guru penggerak diangkat kembali, jadi perlu kita ketahui begini, sebenarnya sudah dilakukan nilai dan peran guru penggerak. Di mana nilai guru penggerak itu yang pertama adalah mandiri. Mandiri di sini adalah sebagai contoh kita guru itu mencari informasi, contohnya mencari informasi secara mandiri. Dalam artian misalnya mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, lalu mengikuti seleksi calon guru penggerak, itu merupakan salah satu nilai yang kita miliki, yaitu nilai mandiri. Selanjutnya adalah reflektif. Reflektif ini adalah kita merefleksikan kegiatan kita sendiri. Misalnya kegiatan pembelajaran kita hari ini bagaimana, kita refleksi sendiri. Oh seperti ini, besoknya harus seperti ini. Itu namanya nilai di peran reflektif. Selanjutnya inovatif. Jadi guru-guru dituntut inovatif. Mungkin tidak di zaman mereka atau zaman sekarang saja, itu guru memang dari dulunya dituntut inovatif. Selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Sekarang contoh kita menerapkan nilai guru penggerak kolaboratif, di mana saya calon guru penggerak saat diinisiasi memerlukan kolaborasi bersama ibu bapak guru, di mana dengan kepala sekolah saya butuh kolaborasi, dengan guru-guru juga saya butuh kolaborasi, di mana salah satunya saya membutuhkan seorang moderator, membutuhkan dirijen, membutuhkan pembaca doa. Itu merupakan contoh perlunya kita kolaborasi. Itu contoh kecil yang terjadi saat ini, betapa pentingnya kolaborasi. Itu juga yang sangat diharapkan untuk kegiatan kita selanjutnya adalah berkolaborasi. Jadi memang ini dianjurkan itu adalah berkolaborasi. Selanjutnya kita berpihak kepada murid. Ini memang nilai yang benar-benar harus kita miliki, yaitu berpihak kepada murid, karena memang itu kita tentunya nilai guru. Ya. Selanjutnya peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini kita terutama kepada anak-anak. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach guru lain ini bukan berarti kita itu menggurui atau mengajarkan, bukan. Jadi di mana kita bersama-sama bagaimana untuk mengembangkan pembelajaran. Itu di sana tadi diperlukan adalah kolaboratif. Itu salah satu contoh yang bisa menjadi juara. Selanjutnya mendorong kolaborasi. Jadi antara nilai dan peran ini adalah sebagai pengurus. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Itu karena di guru penggerak ini karena kita hubungannya dengan murid dan teman-teman jawab. Lalu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di mana ibu-ibu akhirnya nanti guru
ini kita bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi untuk mencari penyelesaian ketika terjadi masalah-masalah, dan juga akan membuatkan suatu acara yaitu di sini ini menggerakkan komunitas praktisi. Itu dianjurkan kita membuat komunitas praktisi di sekolah dan mengikuti komunitas-komunitas yang terdekat dengan kita. Seperti contoh saya dan Deti di CGP itu masuk ke komunitas Guru Abad 21 yang ada di Kota Bengkulu, di mana komunitas tersebut sudah terdaftar di platform Merdeka Belajar atau PMM kita. Itu salah satu peran guru penggerak. Jadi kita mengikuti komunitas-komunitas yang ada di dekat kita. Selanjutnya ada dalam mewujudkan semua itu tadi kita diperlukan visi. Dalam mencapai tujuan visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga Sarawak. Jadi di sini untuk mewujudkan visi kita bekerjasama bersama Dewan Guru, orang tua murid, dan masyarakat yang terdekat. Di mana dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah konkret, itu ada namanya menggunakan metode guru apresiatif dengan tahapan baja. Ini dipelajari di calon guru penggerak. Di mana tahapan baja ini adalah yang pertama buat pertanyaan, lalu A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, lalu A-nya atur eksekusi. Nah, di mana di sini adalah kita pertama kalinya untuk membuatkan visi kita. Jadi berdasarkan tahapan baja sehingga dapatlah visi yang sesuai dengan metode guru apresiatif. Nah, jadi berdasarkan penerapan tahapan baja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab. Di sini untuk budaya positifnya. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi di sini misalnya kita di SD Negeri 38 ini sudah ada beberapa contoh budaya positif yang kita laksanakan. Seperti sholat duha bersama, itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang kita terapkan. Lalu di kelas tinggi, terutama dengan guru agamanya, yaitu sholat zuhur bersama, itu juga merupakan contoh salah satu budaya positif. Lalu kita mengadakan upacara, baik upacara di setiap hari Senin maupun upacara di kegiatan-kegiatan hari besar nasional. Itu juga merupakan contoh budaya positif dalam segi disiplin dan tanggung jawab murid. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti yang saya ceritakan contoh tadi yang sudah kita terapkan. Jadi budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi di modul 1 ini konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Apa sih yang motivasikan manusia itu berperilaku? Ini nanti selanjutnya akan kita bahas sama-sama. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya mungkin kita sudah tahu ya apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah, di calon guru penggerak ini dibahas juga apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Karena mengapa murid yang ada yang berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi.
kontrol kita seorang guru. Jadi nanti ada beberapa posisi kontrol, lalu yang mana yang idealnya kita sebagai guru. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa sih keyakinan kelas kita? Gitu ya, karena di calon guru penggerak itu namanya keyakinan kelas. Kalau dulunya ada yang namanya peraturan kelas, ada juga kesepakatan kelas. Nah, karena di guru penggerak ini peraturan tidak boleh lagi, jadi diganti dengan keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah cara menyelesaikan ketika murid ada yang bermasalah. Jadi kita masuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Akhirnya apa? Untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di mana profil belajar Pancasila itu ada 6 elemen, seperti yang kita lihat bersama di depan. Ini adalah muaranya kita belajar adalah di mewujudkan profil belajar Pancasila. Lalu disiplin positif. Apa makna disiplin? Makna disiplin, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu di mana tulisannya disciplina. Itu bahasa Latinnya yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam artian motivasi anak-anak didik kita bersikap disiplin itu adalah dari dalam diri mereka. Jadi bukan faktor dari luar. Itu motivasi intrinsik. Jadi dari dalam diri anak-anak mereka untuk berbuat disiplin, bukan lagi karena ada faktor-faktor lain. Selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi siswa kita atau murid kita melakukan disiplin itu tadi dibilang dari intrinsik, dari dalam diri murid itu sendiri, tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak itu kita kenal dengan istilah, kembali lagi tadi ke profil belajar Pancasila. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak, motivasi yang dilakukan oleh masa atau murid itu yang pertama, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi artinya seseorang itu berperilaku adalah untuk mencapai suatu tujuan. Di mana yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada orang melakukan disiplin itu biar tidak dihukum. Berarti itu kan faktornya faktor eksternal, bukan dari dalam, bukan kesadaran dari murid-murid sendiri. Selanjutnya untuk mendapat
Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sebenarnya ini yang motivasi yang pas. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena dia ingin menjadi dirinya sendiri dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu. Jadi tidak karena ingin mendapatkan imbalan, tidak juga karena takut hukuman. Itu yang idealnya murid melakukan sesuatu atau motivasi perilaku murid kita sehari-hari. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, hukuman dan penghargaan adalah suatu identitas yang mengarah ke identitas gagal. Jadi kita guru itu tidak dibenarkan lagi, tidak dianjurkan lagi memberikan hukuman dan memberikan penghargaan. Karena ini salah satu faktornya bukan dari dalam diri murid untuk melaksanakan kegiatan positif. Jadi mereka ada tujuan-tujuannya, yaitu karena takut hukuman dan mau penghargaan. Itu. Dimana kalau murid mendapatkan hukuman, itu yang terjadi adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu yang kalau kita memberikan mereka hukuman. Lalu kalau kita memberikan penghargaan, itu tidak efektif. Merusak hubungan, di sini merusak hubungan antara murid dengan murid, mematikan kreativitas, karena murid kalau tidak dikasih penghargaan, mereka tidak mau berkreativitas lagi karena tidak ada penghargaan. Jadi ini mengarahkan ke identitas gagal. Jadi motivasi murid itu kalau dia tidak ada penghargaan, dia tidak mau mengerjakannya atau tidak mau melakukan sesuatu, itu mengarah ke identitas gagal. Menghukum dengan sistem ranking, merangkap dengan menghargai dirinya, itu salah satu mengarah ke identitas gagal. Ada juga yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, mungkin di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama konsekuensi dan restitusi. Dimana kalau konsekuensi penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus berespon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, jadi yang terakhir adalah restitusi. Ini yang dianjurkan kita sebagai guru, yaitu menerapkan restitusi. Dimana kalau kita menerapkan restitusi ini, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu kontrol dirinya, jadi dirinya itu memegang kontrol, jadi bukan kontrol atas dirinya itu bukan atas orang lain. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi cara kita menanamkan disiplin kepada murid. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bagaimana? Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu adalah kita sama mencari solusi dengan memberikan tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, di mana ada murid yang tidak menjaga PR. Di mana kalau kita menerapkan hukuman, guru menghukum siswa, misalnya hormat kepada bendera, itu bukan hukuman.
guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti ada contoh penyelesaian yang distribusi di video selanjutnya, nanti kita lihat bersama-sama. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Sepertinya ini kita semuanya sudah tahu itu, tapi yang akan dibahas. Yang pertama, apa kebutuhan dasar kita manusia? Yaitu kasih sayang dan rasa terima. Rasanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini sangat senang kalau diberikan kasih sayang ya, ibu-ibu, bapak. Jadi memang itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kita itu memang butuh kasih sayang. Selanjutnya adalah bertahan hidup. Nah, kita bertahan hidup itu dengan bekerja atau makan, itu salah satu kita bertahan hidup. Lalu kesenangan, kita sekali-kali kan butuh kesenangan, pergi jalan, tuh supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi. Selanjutnya kebebasan. Jadi kita tidak terikat harus melakukan ini, harus melakukan ini. Itu adalah perintah seseorang. Jadi kita itu butuh kebebasan. Selanjutnya penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar kita manusia. Nah, jadi tadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5 macam. Yang pertama, kita itu sebagai penghukum nanti bisa milih, oh saya berada di posisi kontrol mana. Yaitu jawab di dalam hati masing-masing. Karena kami kemarin juga disuruh menjawab. Posisi kontrol yang pertama penghukum. Yang posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya sebagai posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Dimana kalau contoh penghukum seperti dimana siswa tidak boleh bela-bela lagi, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu posisi kontrol guru. Kita guru itu sebagai penghukum. Selanjutnya kalau membuat orang merasa bersalah, berapa kali lagi bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi itu membuat murid itu merasa bersalah. Selanjutnya tenang. Jadi pernah kita memposisikan diri kita sebagai teman, di mana contoh kata-katanya atau kalimatnya, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini merupakan salah satu contoh posisi kontrol kita guru itu di mana posisi sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kata-kata yang kita keluarkan kepada murid yang membuat suatu kesalahan. Dimana kalau kita posisi kita selaku manajer, jadi ini posisi kita selaku manajer, posisi kontrol kita, tindakan kita terhadap anak yang buat kesalahan. Yang pertama, kita menanyakan anak-anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu yang posisi yang sangat dianjurkan. Jadi kita di dalam kelas itu membuat suatu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, gitu ya? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor sebagai ilustrasi kita? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini berkaitan dengan keyakinan, bukan peraturan. Jadi di mana di keyakinan baru ada nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas padanya tidak memandang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ada teori keyakinan itu menurut Gosser tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
bagaimana proses kita dalam membuat keyakinan kelas adalah pertama kita mengajak murid berdiskusi dengan cara mereka menuliskan apa sih keyakinan kelas mereka. Misalnya contoh disiplin atau piket bersama-sama, itu merupakan suatu contoh kata-kata atau kalimat dalam suatu keyakinan kelas. Nah, jadi di dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh kalimat negatif. Jadi contoh kalimat negatif itu misalnya tidak boleh lari-lari. Itu contoh kalimat negatif. Jadi kita ganti kalimatnya berjalan dengan tertib. Itu kalimat positifnya. Selanjutnya setelah semua ide murid-murid itu dituangkan, lalu mereka kumpulkan atau tempelkan di depan dulu. Selanjutnya semua murid melihat kira-kira ada tidak yang akan kita satukan, karena ada beberapa ide murid itu sama. Jadi kita satukan. Nanti terakhir kita ambil yang penting-penting sehingga menjadi beberapa keyakinan kelas. Dimana contoh yang kelas kami nama itu cuma ada 6 keyakinan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan itu ada keyakinan kelas. Jadi itu merupakan hasil diskusi dari kelas nama sehingga menghasilkan keyakinan kelas. Selanjutnya setelah semuanya sepakat, jadi semua murid membaca keyakinan kelas. Setelah mereka sepakat, lalu sama-sama menandatangani keyakinan kelas tadi. Jadi siswa menandatangani itu di bawah, selanjutnya wali kelas atau guru juga menandatangani. Jadi itulah keyakinan kelas yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan untuk mencapai budaya positif. Itu gunanya membuat keyakinan kelas. Ini proses dalam membuat keyakinan kelas nama. Jadi itu keyakinan kelas yang sebelum didiskusikan masih berserakan. Ini ide-ide dari 27 murid. Jadi mereka tulis lalu ditempel. Di sini mereka ada yang menuangkan misalnya tidak boleh terlambat seperti itu, lalu tidak boleh makan dalam kelas. Dengan kalimat-kalimat negatif tersebut kita jadikan kalimat positif, di mana itu seperti kebajikan universal tadi. Jadi ini kami dapatkan ada di sini salah satunya disiplin, bekerja sama, gotong royong. Selanjutnya ini tanda tangan saya sebagai wali kelas. Lalu murid sebanyak 22 orang lagi juga menandatangani. Sehingga kalau sudah seperti ini mereka sudah mengetahui bahwa keyakinan kelasnya yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan budaya positif. Untuk bentuk keyakinan kelas itu tergantung dengan kreasi anak dan murid. Mungkin bisa membuat dalam bentuk pohon atau bisa membuat dalam bentuk media pembelajaran sehingga menarik minat murid-murid tersebut. Nah, selanjutnya dari keyakinan kelas tadi ada siswa yang melakukan kesalahan. Itu kita menilainya dengan restitusi. Itu apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Di mana ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hukuman, tawaran, dan perkataan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
murid yang bermasalah kita panggil. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah yang murid-murid kerjakan tadi, lalu menanyakan keyakinan mana yang tidak mereka jalankan. Ini proses pelaksanaan restitusi saya, di mana itu salah satu siswa yang membuat kesalahan. Ini proses restitusinya. Jadi memanggil siswa yang bermasalah, di mana siswa ini adalah tidak mengerjakan tugas. Ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya laksanakan terhadap siswa yang tidak membuat tugas. Jadi teman-temannya sudah mengumpulkan tugas, dia tidak. Jadi dipanggil sama teman-teman yang membuat semua, lalu kita adakan segitiga restitusi tadi. Nah, jadi di sini posisi kontrol kita sebagai manajer, jadi bukan penghukum. Nantinya kita meminta pendapat siswa setelah kita mengadakan restitusi apa yang dia rasakan. Jadi setelah kita mengadakan restitusi, segitiga restitusi terhadap kesalahan yang dia buat tadi, kita minta pendapatnya. Saya dipanggil sama ibu ini karena tidak menyelesaikan tugas, tapi saya tidak dihukum. Saya diajak diskusi untuk mencari penyelesaiannya. Terima kasih Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siswa yang kita panggil secara segitiga restitusi itu, dia tidak merasa takut kapan dipanggil. Oh, kalau kesalahan kapan dipanggil itu mencari solusinya. Jadi dia membuat tugas tadi kita tanyakan kenapa? Karena saya tidak fokus kenapa? Lalu kita tanyakan kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan kelas mana yang tidak dilaksanakan. Jadi mengingatkan mereka saat membuat keyakinan kelas. Lalu kita sama-sama mencari solusi. Jadi bagaimana solusinya? Oh, nanti saya akan lebih fokus lagi, Bu. Mungkin dengan cara tidur lebih cepat atau lebih memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Itu solusinya dari dia. Seperti itu. Selanjutnya restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ini prinsip restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah tawaran. Jadi tawaran yang kita diskusikan bersama siswa atau murid yang bermasalah tadi. Seperti itu. Lalu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid pada yang dibuat salah pada kelompoknya. Jadi kita sama-sama mencarikan solusi. Nah, jadi betapa pentingnya disiplin positif ini sehingga Kemendikbud ada memberikan suatu webinar yaitu pada bulan Januari lalu. Artinya memang budaya positif ini diterapkan seluruhnya, itu ya. Nah, sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan di materi budaya positif ini dengan disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif sesuai pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Salah satu peran guru adalah menuntunnya. Salah satu cara penerapan disiplin adalah dengan segitiga restitusi. Baik, itulah pemaparan saya pada diseminasi saat ini, diseminasi kali ini. Semoga nanti ada diseminasi
bersama berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru hebat untuk kegiatan selanjutnya. Jadi mari kita bergerak dan menggerakkan. Dimana kalau tergerak itu dari hati kita sendiri, tergerak untuk melakukan sesuatu perubahan, lalu bergerak, kita bergerak. Setelah tergerak dari hati, saya melakukan perubahan, lalu kita mengerjakannya. Itu namanya bergerak. Lalu menggerakkan, kita berkolaborasi, mengajak teman-teman yang lain bersama-sama bergerak, menggerakkan teman-teman yang lain untuk seperti kita melakukan perubahan. Jadi itu adalah motto dari Chandra adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya sesi akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Leni pada hari ini. Di antaranya tadi ada budaya positif, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita buka sesi untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai penyampaian dari Ibu Leni pada pagi hari ini dipersilakan. Ya, silakan Ibu Siti. Silakan Ibu. Ibu Siti boleh perkenalkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 3A SD 38 Kota Bengkulu. Nama saya Siti Sajudo. Saya ingin bertanya, tadi Ibu Leni menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Jadi saya ingin menanyakan, ada 5 posisi kontrol guru sebagai guru. Menurut Ibu, yang bagus yang mana? Dan apakah Ibu sudah melaksanakannya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan luar biasa sekali dari Ibu Siti ya Bapak Ibu, di mana pertanyaan dari Ibu Siti tadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Menurut Ibu Leni bagus yang mana dan apakah Ibu sudah melaksanakannya? Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu, nanti kita baru lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Ibu Leni. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Wali kelas 3A yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan Ibu Siti itu kelihatan sekali Ibu Siti tadi sangat memperhatikan sehingga tertarik di bagian posisi kontrol ya. Jadi di mana di posisi kontrol itu, kayaknya Ibu Siti menanyakan kepada saya selaku calon guru penggerak yang mana gitu ya. Jadi jujur awalnya posisi kontrol saya adalah menghukum, di mana siswa yang berbuat salah saya langsung memberi hukuman. Tapi
yang bermasalah atau melanggar aturan atau keyakinan yang sudah disepakati, posisikanlah kita sebagai posisi manajer, di mana kita itu tidak langsung hukum, tetapi kita menerapkan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Leni. Terima kasih Ibu Leni. Bagaimana Ibu Siti? Baik. Terima kasih. Untuk sesi kedua kita beri kesempatan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Gusti. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Yusni Rantrio, guru bidang studi pendidikan agama Islam. Saya ingin bertanya, tadi ada di dalam budaya positif gagal terdapat hukuman sistem ranking atau rankingan kalau nggak salah saya. Nah, mohon dijelaskan kembali mengapa sistem rankingan itu terdapat di dalam budaya positif gagal. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Gusti. Yang ditanyakan oleh Pak Gusti pada siang hari ini yaitu mengapa rankingan itu termasuk pada budaya positif gagal dan apa alasannya. Baik, pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Ibu Leni. Kepada Ibu Leni saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Gusti atas pertanyaannya, yaitu di mana kalau memberi penghargaan atau rankingan itu adalah konsep sipil dengan identitas gagal. Jadi yang pertama sebenarnya di rankingan itu di mana tidak menyakitkan gitu ya, karena yang pertama perlu tekanan bagi yang mendapatkan ranking 1, dia punya tekanan bagaimana kalau saya tidak dapat lagi, seperti itu. Jadi tujuan pendidikan kita tadi untuk membuat murid itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, jadi belum tercapai karena siswa kita tertekan. Kalau saya dapat ranking 1, nanti pas selanjutnya saya tidak dapat lagi, jadi dia tertekan. Selanjutnya untuk yang tidak mendapatkan ranking, ada suatu rasa yang minder, gitu ya, minder karena tidak pernah, apalagi mungkin di ranking terakhir, jadi mereka merasa minder bahwa dia tidak bisa seperti temannya tadi. Padahal kita ketahui bersama siswa itu mempunyai minat, bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengukurnya di satu sisi aja dengan ranking seperti itu Pak Gusti. Jadi disitulah makanya penghargaan dalam bentuk ranking itu kurang sesuai seperti itu ya. Jadi karena siswa kita itu mempunyai bakatnya masing-masing, mungkin dia punya kelebihan di bidang kesenian menari, jadi kita juga harus menghargai bakat murid kita di kesenian. Mungkin ada yang berbakat di olahraga, bisa karate atau jadi atlet sepak bola atau sekarang itu futsal. Jadi kita itu mungkin ada juga yang siswa kita adalah tahfidz ya. Jadi mungkin mereka sudah menghafal beberapa juz. Jadi disitulah kurang efektifnya perankingan. Itu saja Pak Gusti. Terima kasih Bu moderator. Baik, terima kasih Ibu Leni. Dijelaskan oleh Ibu Leni, artinya anak kita itu tidak harus mendapat ranking 1, tetapi mereka itu sejatinya dilakukan sudah memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Itu Pak Gusti. Gimana Pak Gusti? Oke. Baik Bapak Ibu, berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini juga berakhir juga acara kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi program pendidikan guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Leni Susianti MPD pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 38 dalam hal ini menghayati dan menikmati tentang guru penggerak. Menurut saya paling bagus sekali, dan untuk kedepannya boleh diulang-ulang sering seperti ini biar guru-guru bisa memahami dan bagaimana cara-cara untuk mendidik anak kita ke depannya. Rasanya cukup bagus, dan juga perlu yang lain-lain itu membuat contoh tim guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua kawan-kawan. Karena hari ini kita belajar dari pelajaran diseminasi dari Ibu Leni. Ibu Leni mengasihkan ilmu dengan kita menjadi tambah ilmu kita maju terus. Hidup Leni. Kami mengucapkan dengan Ibu Leni terima kasih banyak ilmunya dengan kami. Dan kedua, di SD kita ini sudah 2 maju pendidikan guru penggerak. Tepuk tangan dulu penggerak. Berapa ya Leni? Angkatan 7. Tepuk tangan dulu semua. Bagus. Ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah sekali ya, program ini sangat luar biasa untuk menggerakkan atau mendidik generasi penerus kita menjadi yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa. Pokoknya ini program yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada guru penggerak kita Ibu Leni. Mungkin itu saja. Terima kasih.